Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahara Fadila dengan NIM 2432011013 dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dari Miss Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Apa sih penugasannya? Tugasnya yaitu memberikan salah satu contoh kasus yang ada pada norma. Di sini saya mengambil contoh kasus pada norma hukum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar. A few moments later. Selanjutnya yaitu salah satu kasus yang ada pada norma hukum yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi atau yang lebih sering dikenal sebagai IT, singkatan dari Informasi dan Transaksi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali terjadi melalui penyebaran berita bohong atau hoaks yang tidak berdasarkan fakta dan dapat merugikan individu maupun kelompok. Penyebaran informasi yang tidak valid ini umumnya dilakukan melalui media sosial, grup percakapan atau platform digital lainnya. Hoaks dapat berupa fitnah atau manipulasi informasi yang dapat menyesatkan opini publik untuk merusak citra seseorang. Apa sih dampaknya? Dampak dari penyebaran hoaks sangat besar, terutama bagi korban. Secara psikologis, korban bisa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat serangan opini publik yang salah paham terhadapnya. Di sisi lain, kerugian reputasi juga bisa terjadi, terutama jika korban adalah figur publik, pemimpin organisasi, atau pelaku usaha. Hoaks dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap korban yang seringkali sulit dipulihkan meskipun kebenaran akhirnya terungkap. Dari perspektif hukum, pelanggaran ini dapat dijerat berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE yang mengatur larangan menyebarkan berita bohong, penghinaan, atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana berupa denda hingga kurungan penjara. Yaitu, apa sih solusi yang dapat diberikan pada kasus ini? Solusi yang dapat diberikan pada kasus pelanggaran seperti ini, khususnya terkait penyebaran berita bohong atau hoaks, memerlukan langkah-langkah yang melibatkan individu, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu edukasi dan literasi digital. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengenali berita palsu melalui kampanye literasi digital. Yang kedua, laporkan konten yang melanggar. Jika menemukan konten hoaks, segera laporkan ke platform media sosial atau pihak berwenang seperti Kementerian Kominfo melalui fitur pengaduan. Laporkan akun yang terindikasi menyebarkan hoaks agar bisa ditindak lanjut. Yang ketiga yaitu hukuman yang tegas. Tegakkan hukum sesuai Undang-Undang ITE untuk memberikan efek jerak kepada pelaku. Pastikan proses hukum berjalan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada anak dan remaja. Ajarkan anak-anak sejak dini untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Pantau aktivitas digital mereka agar tidak terjerumus ke dalam penyebaran informasi palsu. Dengan solusi ini, diharapkan pelanggaran terhadap UU ITE khususnya terkait hoaks dan juga berita bohong dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan digital yang sehat dan aman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.